Baru Banteng nangis. Teruntuk Kepolisian Republik Indonesia, mohon nih Pak Pol selidiki betul nih bule ini nih. Daripada lu ngurusin negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia, daripada lu ngurusin IKN, lebih bagus lu ngurusin negara asal lu. Menurut saya pribadi merasa marah dan kecewa sama bule satu ini ya, bule berkeluarga negara Indonesia, dan banyak orang yang marah sama orang satu ini. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Kali ini kita akan membahas video yang lagi viral tentang unggahan dari si bule. Orang kalau lebih awam, lebih familiar nyebutnya tuh Om Bule ya. Kita panggil saja si bule ya. Si bule ini jadi udah bikin ulah lagi. Dan kita tahu memang sebelumnya si bule ini emang selalu vokal ya terhadap pemerintahan terutama. Tapi saya pastikan untuk video kali ini saya menilai ini bukanlah hanya kritik ya, bahkan bukanlah kritik, tapi ini lebih ke seperti sebuah ejekan ya, penghinaan. Bagaimana tidak ya, singkatan IKN diganti dengan seenaknya dengan sebutan nama yang menurut saya lagi-lagi ini tidak akan mendidik buat masyarakat kita. Bolehlah kita sampaikan kritik ya terhadap pembangunan IKN itu. Sekali lagi, bolehlah kita semua menyampaikan kritik terhadap apapun itu yang ada di pemerintahan, termasuk proses pembangunan IKN. Tapi saya pastikan ketika kita menyampaikan hinaan, apalagi narasi yang memang itu belum terjadi, ya, belum tentu terjadi. Apalagi narasi itu dibarengi dengan pemberitaan-pemberitaan yang hoax, maka saya pastikan itu hanya akan menjadi bulian masyarakat, bulian netizen yang memang pada akhirnya juga itu akan berpotensi ke pidana dan hukum. Dan kita akan lihat dulu videonya seperti apa guys. Halo Om Bule Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cebok, maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Pipa-pipa akan dipasang ya sepanjang sini ya, dan nanti itu akan masuk. Di sana akan ada hotel, di situ akan ada rumah-rumah, dan kalian akan mungkin ya tinggal di sini aja. Nah, itulah kurang lebih unggahan yang diunggah oleh si bule ini. Dan sekali lagi, menurut saya itu sudah keterlaluan guys. Sudah kelewat batas ya. Dan kita lihat dampak dari unggahan yang diunggah oleh si bule ini. Banyak netizen, masyarakat yang geram, termasuk masyarakat adat Dayak yang geram sama si bule ini dengan melecehkan pembangunan IKN. Nah, akhirnya saking banyaknya warganet yang geram terhadap si bule ini ya, saya menemukan fakta yang semakin membuat warganet ini semakin geram. Fakta yang pertama, ternyata video yang diunggah oleh si bule itu bukanlah di IKN ya, tapi itu di tempat lain, tepatnya di Bogor. Ini saya kutip dari Kompas. Video viral bule hina IKN ternyata direkam di Bogor. Nah, ini luar biasa ya, si bule ini udah seenaknya menghina, sudah menyampaikan narasi-narasi yang menurut saya sih itu bisa berpotensi berita hoax ya. Selanjutnya, karena ini bukan di IKN dan dia sudah menyampaikan narasi-narasi yang menurut saya berpotensi membuat kebencian terhadap IKN ini ya, maka pihak kepolisian itu memberikan teguran ya. Nah, alasannya apa? Kita akan baca ya. Polisi menegur pria mengaku bule yang menyindir pembangunan ibu kota Nusantara dengan mengganti singkatannya menjadi Ibu Kota Koruptor Nepotisme hingga viral di media sosial. Polisi mengantisipasi konten itu memicu antipati di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu alasan. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Artanto, mengatakan pria itu sebenarnya merupakan warga negara Indonesia. Hanya saja
dia memang dikenal dengan panggilan Om Bule di TikTok. Apalagi yang bersangkutan adalah WNI yang akunnya menggunakan nama Om Bule. Jangan sampai membuat antipati sebagai masyarakat Indonesia terhadap orang lain, kata Artanto pada detik.com. Artanto mengungkapkan, pria itu hanya diminta untuk tidak melakukan hal serupa yang dapat memicu kehebohan. Pihaknya menyadari apa yang disampaikan pria itu merupakan pendapat atau penilaian pribadi. Kami menghimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal serupa di IKN maupun tempat lain, meskipun hal tersebut merupakan pendapat atau penilaian. Dia juga mengaku pihaknya tidak akan memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Artanto sekali lagi menegaskan jika pihaknya hanya memberikan teguran. Nah, ya, jadi memberikan teguran dulu nih. Terhadap konten Om Bule tersebut sementara ini masih menghimbau sebagai edukasi yang bersangkutan ucapnya. Di sisi lain, Artanto mengungkap bahwa lokasi pengambilan video dalam konten pria itu bukan di wilayah Polda Kaltim. Lokasi yang disorot dalam video tersebut pun bukan di IKN. Betul, hasil penyelidikan sementara bahwa tempat tersebut bukan di area IKN. Nah, jadi itu guys ya, kurang lebih salah satu alasan kenapa polisi ini menegur si Bule. Nah, kita akan lihat komentar dari netizen ya tentang konten si Bule ini. Disusul juga seperti biasa kita juga akan melihat video-video lainnya yang gak kalah serunya teman-teman. Jadi pantengin terus di channel update. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ibu kota koruptor nepotisme. Halo Bule. Bule, daripada lu ngurusin negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, daripada lu ngurusin IKN, lebih bagus lu ngurusin negara asal lu. Ya, nggak usah susah-susah lu ngurusin negara kami. Kami sebagai putra-putri Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bisa mengurus negara kami sendiri. Jadi lu Bule nggak usah ikut campur mengenai negara kami. Ya, lebih bagus Anda mengurusi negara kelahiran Anda sendiri. Ya, Anda di sini adalah pendatang di Indonesia, paham ya? Jadi Anda jangan mengurusi masalah negara kami. Oke, Bule ya? IKN, ibu kota koruptor nepotisme. 1 menit 8 detik. Teruntuk Kepolisian Republik Indonesia, mohon nih Pak Pol selidiki betul nih Bule ini nih. Ini sepertinya Bule nggak tahu diri. Udah dikasih hidup enak di Indonesia, udah dikasih nyaman, malah nyebar berita hoax. Tolong nih Pak Pol, jangan sampai WNI aja yang nyebar hoax malah ditangkap-tangkapin. Giliran imigran kayak gini malah didiamin. Ini Bule maunya apa sih? Masa IKN katanya ibu kota koruptor dan nepotisme? Yang benar aja, konsepnya dari mana itu? Ini udah keterlaluan ini. Kalau sampai Pak Polisi nggak bergerak, saya khawatir akan banyak lagi video-video seperti ini. Tolong kasih efek jerah kepada Bule yang nggak tahu diri ini, Pak Pol. Mohon. Prabowo meninggal tahun depan, Gibran naik, makan gratis 50 tahun, kalian bodoh semuanya. Jujur saya pribadi merasa marah dan kecewa sama bule satu ini ya, bule berkeluarga negara Indonesia, dan banyak orang yang marah sama orang satu ini. Karena apa? Dia di media sosial itu dengan seenak perutnya menghina, menjelek-jelekan rakyat Indonesia, ngata-ngatai rakyat Indonesia adalah rakyat yang bodoh karena suka dikasih makan gratis, bermental, sehingga rakyat Indonesia itu sebagian besar itu bermental pengemis karena suka dikasih makan gratis, gak mau pernah berjuang, bekerja untuk bisa makan, hanya mau dikasih makan gratis. Saya pikir ini orang jahat sekali kata-katanya ya. Dia gak tahu bahwa masyarakat di Indonesia itu banyak yang masih gak bisa makan. Masih banyak yang gak punya uang untuk bisa makan sehari-hari mereka, mencukupi kebutuhan mereka, sulit untuk makan. Tetapi dia seenak perutnya mengatakan bahwa program makan gratis itu gak perlu untuk dia. Emangnya program makan gratis itu untuk Anda, diberikan untuk Anda? Kan tidak ya. Anda kalau misalkan tidak pernah merasakan yang namanya kesulitan makan, ya, Anda tidak pernah merasakan yang namanya nggak punya uang selama hidup Anda nggak punya hak
untuk mengomentari tentang program makan gratis ini berguna atau tidak, nggak punya hak. Ya, Anda sulit dulu. Anda harus merasakan kesulitan masyarakat Indonesia, baru Anda bisa ngomong tentang ini. Kalau Anda tidak pernah merasakan kesulitan itu, kesulitan untuk nggak bisa makan, Anda nggak punya hak. Saya tahu Anda pasti orang kaya, yang tentunya sehari-hari kebutuhan Anda pasti tercukupi, bahkan lebih sekali, ya kalau dilihat-lihat. Tetapi Anda dengan seenaknya, dengan tega, sangat jahat sekali Anda ngatai-ngatai masyarakat Indonesia bermental pengemis, ya, dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bodoh karena suka diberi makan gratis. Lama-lama rakyat Indonesia akan menjadi rakyat yang bodoh, itu karena apa namanya, diberikan makan gratis terus oleh pemerintah. Saya pikir jahat sekali kata-kata Anda, ya. Anda nggak tahu kekuatan netizen di Indonesia sebatas mana, ya, sebesar apa. Ketika Anda melukai hati daripada mereka, membuat mereka marah, membuat mereka kecewa, marah kepada Anda, pasti Anda akan merasakan akibatnya di media sosial. Anda pasti akan diserbu, ya, akun Anda pasti akan diserbu, ya, habis-habisan oleh masyarakat Indonesia. Anda juga mengatakan bahwa Anda nggak bangga menjadi warga di Indonesia. Emangnya siapa yang bangga melihat Anda menjadi warga di Indonesia? Ya, siapa yang bangga sekalipun Anda bule memiliki kewarganegaraan Indonesia? Siapa yang bangga melihat Anda menjadi WNI? Ya, kalau omongan aja jahat sekali gitu loh, menyakitkan hati, melukai hati daripada masyarakat Indonesia. Ya, kami pun nggak merasa bangga, nggak merasa respect sama Anda sebagai warga negara Indonesia, sekalipun Anda itu orang kaya, bule sekalipun, atau siapa, anak siapa. Tetapi kalau omongan Anda itu nggak bisa Anda jaga, Anda nggak mempunyai karakter yang baik, nggak mempunyai kepribadian yang baik, ya, omongan Anda nggak Anda jaga, suka melukai hati daripada orang lain, ya, apa pantas Anda disebut sebagai warga negara Indonesia? Mendingan Anda pulang aja ke negara Anda dan gak usah mengaku-ngaku sebagai orang Indonesia. Kalau Anda aja masih mengomentari Indonesia, Anda makan di Indonesia, hidup di Indonesia, ya, memakai pakaian-pakaian adat lagi katanya. Tetapi Anda itu menghina rakyat Indonesia sedemikian rupa. Sadis sekali, jahat sekali Anda, saya pikir, ya. Saya nggak tahu nanti video ini akan viral seperti apa atau gimana, ya. Tapi saya harap Anda bisa introspeksi diri Anda, bertobatlah supaya Anda itu tidak sesat di jalan, ya. Tidak suka menyakitkan hati orang lain, ya. Anda mendingan pulang aja ke negeri Anda, nggak usah makan di Indonesia, nggak usah hidup di Indonesia. Kalau Anda itu menjelajahkan di Indonesia, lebih baik Anda pulang ke negeri Anda dan tidur di rumah Anda sana, ya. Nggak usah menikmati fasilitas Indonesia atau apa yang ada di Indonesia ini. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Pedihnya perjuangan. Wah, bagus tuh kaosnya, guys. Beli di mana ya? Halo, awal. Baru Banteng nangis. Jakarta itu punya historis, punya sejarah perjuangan, Orang yang teriak-teriak kemarin, punya guys. nilai-nilai kemerdekaan dari negeri ini. Mau dibuang, mau ditinggalkan. Saya kira ini adalah perbuatan tercela, mengabaikan nilai-nilai kesejarahan itu. Walaupun ada juga teman-teman di Jawa Barat, kalau misalnya Jakarta ditinggalkan, ya udah ambil lagi aja. Karena dulu ada yang namanya Negara Pasundan. Negara Pasundan itu Jawa Barat, Jakarta, Banten. Ketika Jakartanya ditinggalkan, ya kita ambil lagi. Kita jadikan saja Negara Pasundan lagi. Ini seloroh, tapi punya nilai. Dan kritik gitu kan terhadap begitu seenaknya saja ditinggalkan Jakarta. Oleh karena itu, hayu rebut kembali Jakarta sebagai ibu kota negara. Gitu. Inilah sebenarnya misi kita. Batalkan IKN Kalimantan Timur, kembalikan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Ini paling seru kalau kita baca komentar dari netizen, ya. Gue setuju banget nih ya sama Bang Panji nih. Membangun awareness harus dimulai sedini mungkin. Nih, Mas Gibran bagi-bagi buku, gambarnya Jan Etes, ya. Maksudnya apa sih? Hah? Nih ya, tapi ya Bang Panji, ini harusnya biar sesuai dengan captionnya Bang Panji gitu. Harusnya Bang Panji pakai artikelnya tuh yang ini. Iya, ini lebih dini lagi Bang. Betul. 3 tahun yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu udah bagi-bagi buku.
bergambar Jan Etes. Harusnya Bang Panji pakai artikel yang ini, artikel yang 3 tahun yang lalu, udah lebih dini lagi gitu ya. Nanti jangan sampai ada omongan, loh ini udah dilakukan dari lama, kenapa baru diomonginnya sekarang? Kenapa sekarang rame? Kenapa dulu nggak rame waktu bagi-bagi buku Jan Etes juga dari 3 tahun yang lalu? Nanti takutnya gitu Bang. Coba Bang bikin lagi Bang pakai artikel yang ini Bang Panji. Anies Baswedan maju ke Jakarta. Kecewa anak Abah. Ya jelas kecewa lah anak Abah. Karena anak Abah yang selalu keluar-keluar Anies diakui dunia. Anies tidak haus jabatan. Dengerin ini hai anak Abah. Kalau memang Anies diakui dunia, kenapa enggak go internasional? Iya kan? Kalau memang Anies tidak haus jabatan, kenapa kasak kusuk mencari pekerjaan? Tuh. Contoh Pak Ganjar, contoh. Pak Ganjar memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk maju di pilkada. Tapi Pak Anies itu lapar apa haus? Pokoknya Jakarta harus Ridwan Kamil. Harus. Jawa Barat harus Kang Deddy Mulyadi. NKRI harga mati. Guys, anak-anak jenderal, Ahok buka suara soal PDIP mau usung Anies jadi cagup DKI. Ko, selamat malam Ko. Koko mau jadi jurkamnya Anies. Yang bener kok. Yang bener. Aku rasa di dalam hatinya kok Ahok kaget. Aduh. Karena kita tahu ya, tahun 2017 mereka ini nggak akur guys. Oke lah, politik itu tidak ada yang abadi. Yang abadi itu kepentingan, oke. Tapi mereka berdua ini kayaknya susah untuk disatukan, guys. Susah, guys. Cobalah kita tanya Koko Ahok nanti, guys ya. Aduh, guys. Tapi, guys, kalau ini benar terjadi, sepertinya ada anak Abah dan anak Jenderal Jilid 2. Untuk itu, kawan-kawan, ayo, karena Jakarta menjadi barometernya Indonesia. Kita kompak lagi, kita kompak, kita kuat dan kita menang. Tingkatkan lagi nanti militansi kita ya. Biar Jakarta, gubernur Jakarta yang menang adalah gubernur pilihannya Pak Prabowo. Itu guys, ya. Itu salam anak-anak jenderal. Salam 2 jari. Kita kompak, kita kuat, kita menang. Boom, 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 meledak bos.